Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada di situ. Ya, kalau teman-teman kurang percaya, itu pasti dipotong-potong oleh Mas Roy itu katakan. Enggak. Kalimat ini ada, dan kalimat ini tadi sudah saya katakan hanya 57 detik. Mungkin suaranya terlalu kecil, tapi kalau di mikrofon yang sini insya Allah suaranya terdengar. Ini suaranya Kombes Iman Imanuddin. Kasus ada pertanyaan dan ini kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa sudah saya speaker. Memang kecil. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Udah segitu. Cuman itu. Jadi untuk memberikan gambaran ya teman-teman semua, statement 57 detik tadi kalau ada yang kurang jelas, nanti kalau ada yang mau filenya saya kirim file audionya. Kalau mau silakan saya beri ke saya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti juga akan diteruskan oleh para pejuang yang lain. Di sini ada Bu Kurnia Triuriani, ada juga Mas Rusam Effendi, ya Pak Rizal Fadilah masih di Bandung. Tapi kemudian besok insya Allah akan juga melaksanakan seperti yang kami lakukan, yaitu wajib lapor. Yang pertama, ya saya ingin menegaskan bahwa apakah jawaban kemarin, ya apakah statement pers yang dilakukan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Iman Imanuddin, itu adalah jawaban dari perkataan surprise gitu ya. Itu sama sekali bukan surprise. Ya, itu door prize namanya. Ya, jadi ngaco banget. Ya, karena apa? Karena itu tidak surprise dan tidak ada detailnya apa yang disampaikan. Kami memang menghormati. Jadi kami tidak langsung nggak percaya gitu, bukan. Tapi kami menghormati, tapi itu nggak ada detailnya sama sekali. Dan ini kelihatan betul bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kosinuddin, Ustadz, bahwa kayaknya ini didorong oleh termul yang ngamuk. Termul itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo tuh Raja Jawa palsu tuh gebrak meja gitu. Padahal dibantah juga oleh yang lain, gua nggak mungkin gebrak meja, sudah sana kelahi sendiri sana, ya gitu. Ada yang bilang gebrak, ada yang bilang enggak, ya kan gitu. Nah, kelahi sendiri sana. Nah, yang menarik adalah begini, teman-teman semua. Jadi di sini kemarin muncul istilah yang sebenarnya istilah itu bukan istilah yang baru bagi teman-teman para kuasa hukum yang mereka mengerti ya. Tapi ini saya ingin sampaikan juga pengetahuan kepada semuanya karena ini juga ada referensi ini di WA grup kami, di WA grup TAK ya, bahwa urutan-urutan dari P21 itu apa ya, dan itu berdasarkan apa. Jadi jangan sampai seperti termul-termul orang bilang P21 ngerti nggak artinya P21? Nggak ngerti mereka sebenarnya, hanya asal teriak ayo P21 frekuensi apa gitu. Karena sebenarnya itu sesuai dengan keputusan, saya baca supaya tidak salah ya gitu, Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 518 /A/J/A 11 tahun 2001. Jadi ada urutan P itu ya, mulai dari P1 sampai dengan P53. Dan P21 itu diawali dengan P18 dulu. P18 dulu itu adalah untuk memberikan berkas ya, gitu. Jadi hasil penyelidikan belum lengkap, itu P18. P19 itu pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. P20 itu ada pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis. Baru P21.
P21 itu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jadi ini bukan hanya satu sendiri aja, ada urutan. Urutan dari itu untuk menjadi P21. Dan kemarin, teman-teman semua, saya akan ulangi kata-kata dari Pak Kombes Iman Imanuddin supaya tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah fokus. Kalimatnya saya tidak tambahi, saya tidak kurangi begini. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada di situ. Ya, kalau teman-teman kurang percaya, itu pasti dipotong-potong oleh Mas Roy itu katakan. Enggak. Kalimat ini ada dan kalimat ini tadi sudah saya katakan hanya 57 detik. Ya. Mungkin suaranya terlalu kecil, tapi kalau di mikrofon yang sini, insya Allah suaranya terdengar. Ya, ini suaranya Kombes Iman Imanuddin. Fullin itunya. Sudah full. Kasus ada pertanyaan dan ini. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa sudah saya sebutkan. Memang kecil. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Udah segitu. Cuman itu. Jadi untuk memberikan gambaran ya teman-teman semua, statement 57 detik tadi kalau ada yang kurang jelas, nanti kalau ada yang mau filenya saya kirim file audionya. Kalau mau silakan saya beri ke saya. Kemarin itu adalah sebuah konferensi pers atas kasus yang lain. Jadi kasus penganiayaan seseorang dan kemudian ada kasus adanya hasil pra-peradilan. Dan ada penggelaran barang bukti untuk kasus yang lain. Sekali lagi, kasus yang lain kemana? Jadi makanya Kabid Humas itu hanya pertanyaan. Jawab pertanyaan. Jadi bukan statement langsung, padahal ini sangat berbalik arah. Dengan ketika kami diumumkan sebagai tersangka, waktu itu siapa yang mengumumkan? Pak Kapolda, Pak Irjen Asep sendiri yang mengumumkan. Ini kemarin tidak, bahkan Kabid Humas pun yang janji memberikan surprise, diam, tidak melakukan tidak melakukan sepatah kata pun. Yang mengucapkan adalah Direskrim Pak Iman Imanuddin. Dan itu menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan. Sayang rekannya nggak ada di sini. Kalau ada saya tunjuk orangnya. Ya, karena saya bisa mendengarkan itu suara siapa. Ya, jadi dia tanya bagaimana P21-nya Roy Suryo. Baru di situ di ujung acara itu Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin itu kemudian menjawab pertanyaan. Jadi dia itu menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan soal adanya pra-peradilan, yang kedua menjawab pertanyaan soal ini, dan yang ketiga menjawab soal ada kasus penganiayaan. Itu. Dan jawaban ini hanya 57 detik. Sama sekali tidak ada kata-kata lengkap, apalagi P21. Jadi nggak ada teman-teman semua. Artinya harusnya kalau P21 ada diumumkan yang pertama dengan nomor yang tadi sudah disampaikan Mas Gafur Sangaji, dengan kemudian yang disampaikan Pak Azam dan Pak Samsir, ya detail pengumumannya, bukan hanya seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin menghimbau. Saya juga banyak mendengar, katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta. Ya, kemudian akan ada membela saya. Terus Mas, itu kita lakukan aja. Kita lakukan ini minta korek. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar gitu ya. Jangan lakukan bakar-bakaran. Ya, meskipun kita lakukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Selanjutnya Bu Kurnia dulu. Ya. Bunganya untuk saya. Bu Kurnia. Ya, maju aja, Bu. Buat Bu Kurnia. Bunganya buat Bu Kurnia. Oh ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dua hal ya. Pertama, bahwa pada hari ini seperti biasa, sebagaimana kewajiban kami yang sudah mentradisi selama kurang lebih 5 bulan terakhir, yaitu wajib lapor. Saya ingin menyatakan wajib lapor ini sudah terlalu lama mengganggu hak asasi kami sebagai manusia, ya. Dan kami juga menginginkan, tolong ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia jangan rusak hubungan baik kami dengan para penyidik yang sangat baik. Ya, saya menyatakan ini ya, penyidik di sini sangat baik kepada kami. Bahkan mengatakan Bu Kurnia kalau seandainya masih sakit, tidak apa-apa, tidak wajib lapor ya. Tapi wajib lapor ini sudah sedemikian rupa dibikin sistemik oleh sistem dan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jangan ganggu hubungan kami dan jangan ganggu kehidupan kami walaupun status kami hari ini adalah tersangka. Ya, dan tersangka lainnya yang mempunyai tugas dan pekerjaan yang sesekali keluar negeri karena dia adalah mutawif, ya, itu juga terganggu. Yang penting seluruh kehidupan kami terganggu. Yang kedua, menyikapi, saya sangat terpesona dengan bunga ini. Gitu. Jadi saya buat pejuang wanita. Tidak. Kedua, saya ingin menyampaikan dua pasal yang disampaikan oleh Dirreskrimum Bapak Imam Imanuddin itu hanya mengenai ketidakharusan lagi pihak Polda untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang diminta oleh jaksa. Yang kedua, mereka berkoordinasi untuk mempertanggungjawabkan penyerahan bukti atau barbuk dan para tersangka. Tidak ada kata-kata tentang P21 karena itu memang bukan hak daripada Polda Metro Jaya. P21 adalah hak daripada kejaksaan. Oleh karena itu jangan suka comot-comot dan rebut-rebut apa yang merupakan pekerjaan orang lain dan tanggung jawab orang lain. Saya ingin mengatakan, kalaupunlah ada P21, oh come on ya. Tolong simak dahulu kalau begitu. Bagaimana dengan perkara Firly Bahuri yang telah menjadi tersangka sejak 22 November 2023 dan saat ini masih sebagai tersangka dan telah lewat 3 tahun tidak juga dilakukan penahanan. Bagaimana dengan Sylvester Matutina, ya, yang dimana Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan Kejaksaan Jakarta Selatan melakukan tabur, ya, apa itu tabur? Tangkap buronan, tidak juga mampu. Sedangkan dia pada posisi kasus kasasi sudah sejak tahun 2019. Apa kami masih juga akan terus dikejar-kejar? Lalu yang ketiga, jangan pernah mencoba untuk ya seakan-akan menegakkan aturan padahal tidak sama sekali, padahal mengkriminalisasi jika saya katakan seseorang yang berinisial Fufu-Fafa itu ya tidak pernah sama sekali dilakukan pencarian orangnya siapa, penyelidikan siapa orangnya, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan, sedangkan dia sudah jelas-jelas terindikasi adalah seseorang yang hari ini cukup penting, bahkan sangat penting posisinya di negeri Republik ini. Oleh karena itu, apa alasan Anda mengejar kami? Saya ingin mengatakan satu hal, pernah mendengar bahwa pemenang Olimpiade itu dihargai sampai 6 miliar rupiah jika bisa mendapatkan medali emas. 1.650 miliar, 1 miliar 650 juta jika bisa mendapatkan perak, lalu mendapatkan 1 miliar jika mendapatkan perunggu, ya. Kami tidak minta kami ini dibayar, ya. Bayangkan, kami tidak minta kami dibayar. Kami menunjukkan cinta kami kepada negeri ini. Petrus Salistinus selaku Ketua TAKAA menyatakan apa? Tolong hentikan dan tidak menerima laporan dari saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya karena TPUA sedang melakukan ya pelaporan atau dumas di Bareskrim dan itu ditabrak begitu saja. Anda harus mengetahui pasal 108 KUHP, negara meminta kami untuk ikut serta seluruh rakyat ini dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Anda cek di Komjak, Anda cek undang-undang tentang Kompolnas, Anda cek undang-undang Sikdisnas bahwa pasal 68 itu jelas-jelas menyatakan untuk memberikan suatu katakanlah vokasi, memberikan ijazah, memberikan hal-hal yang sifatnya pendidikan itu ada tata caranya dan bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun serta denda 500 juta. Bayangkan betapa besarnya masalah ini. Lalu mengapa kami yang berusaha untuk membela ini dikejar-kejar? Belum lagi ya, PP nomor 43 tahun 2018 yang jelas-jelas mengatur dua hal. Pertama, keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum dan pemberian hadiah sampai 200 juta bagi mereka yang ikut serta dalam menegakkan yaitu penangkalan terhadap korupsi. Lalu mengapa kami masih terus dikejar-kejar?
Nah, oleh karena itu, saya terkenang apa yang disampaikan oleh Idi Amin ya, mantan Presiden Uganda. Apa katanya? Memang ada demokrasi saat menyatakan pendapat dan berkumpul serta berserikat, tetapi saya tidak menjamin apakah ada demokrasi setelahnya. Dan itu dijalankan oleh Joko Widodo ya. Kami ingin mengatakan kami tidak pantas dibegitukan. Meskipun sebagai pengacara saya merasa akhir-akhir ini kami sudah biasa dibegitukan ya. Undang-undang tentang advokat dilibas, undang-undang tentang ya saksi dan korban semua juga dilibas, tidak pernah diperdulikan demi hegemoni seorang Joko Widodo. Hari ini saya berdiri di sini mengatakan kami sudah cukup bertoleransi. Kami mengatakan hentikan WL yang tidak perlu itu, hentikan cekal terhadap kami. Kalau memang ada, tegakkanlah aturan itu sebagaimana reformasi Polri yang sudah diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak Prabowo, kami minta dengan sangat perhatikan ini. Terakhir satu lagi, mohon maaf agak panjang ini, kepada Komisi 3 DPR. Ya, saya ini kebetulan berteman juga dahulu dengan Pak Dr. Habibur Rahman SH.MH. Saya melihat Anda begitu rajin, bahkan menjadi salah satu inisiator utama untuk memberikan perpanjangan usia pensiun kepada Polisian Republik Indonesia. Ya, kalau Anda sedemikian rajinnya menjadi inisiator utama, mengapa permohonan kami untuk melaksanakan audiensi tidak pernah Anda pedulikan? Tidakkah Anda menganggap penting bahwa seorang pemimpin mempunyai ijazah itu adalah suatu hal yang sangat utama dan urgent? Kalau Anda tidak beres dalam pemilihan sebagai seorang pemimpin, bagaimana kami bisa berharap Anda beres dalam memimpin? Ini adalah teguran kami kepada DPR yang memang sudah sejak lama tidak lagi bersama kami. Ya, demikian saya kira kami ucapkan terima kasih. Saudara kami Rizal Fadilah tidak hadir pada hari ini. Nanti dilanjutkan dengan Rusam untuk memberikan pandangan mengenai laporan kami terbaru Dumas kami di Bareskrim. Silakan. Ya, silakan. Selesaikan dulu klaster 1. Klaster lain nanti. Bunga ini saya kembalikan. Ini untuk Bu Kurnia cowok cewek, masa cowok-cowok? Ntar kayak yang di sono. Mana? Nggak tahu. Mr. T. Pedot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya wajib lapor lagi. Masih ada usia, masih ada umur untuk melawan Jokowi gitu. Menurut saya P21 ini nggak layak untuk kami. Justru yang harus masuk ke pengadilan itu Jokowi. Karena sudah berulang kali saya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat itu Eko Sulistyo dan juga Pratikno yang hari ini menjadi menterinya Pak Prabowo. Jadi sebelum kami dipersidangkan, lebih baik periksa dulu nama-nama ini. Karena inilah otak dari ijazah palsu Jokowi. Sedangkan Jokowi adalah pengguna ijazah itu. Dan atas laporan saya kemarin dan kawan-kawan kemarin di Bareskrim, insya Allah besok kami akan melakukan data terbaru terhadap laporan kami yang isinya tetap bahwa kami meyakini ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka oleh Eko Sulistyo dan Pratikno. Jadi untuk pihak kepolisian, kejaksaan, tolong perhatikan nama-nama yang saya sebutkan ini. Karena apa? Inilah otak-otak dari permasalahan bangsa ini yang mereka lah yang harus ditangkap. Mereka yang harus diadili, termasuk juga Joko Widodo yang katanya mau keliling Indonesia. Padahal menurut saya dia keliling Indonesia ini untuk menghindari persidangan. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.